Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Alam Perdana kembali menjumpai Anda dalam program Berita 5. Hari ini tim redaksi Berita 5 sudah menyiapkan banyak sekali informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Salah satunya di mana di hari terakhir pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah dasar, Komisi 4 DPRD Pati melakukan sidak ke sekolah-sekolah. Lalu apa yang dihasilkan? Kita akan memberikan kabarnya kepada Anda. Dan kita mulai Berita 5 selengkapnya. Pemirsa, akibat mengantuk sebuah trailer dengan muatan tepung jagung masuk ke sawah Desa Penambuhan Pati dan terguling. Insiden terjadi pada Rabu pukul 5 pagi. Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Karena sopir mengantuk sebuah truk trailer yang dikemudikan Andre warga Bandung, Jawa Barat, Rabu tepatnya pukul 5 pagi terjun dan terguling di sawah Desa Penambuhan Pati. Insiden tersebut bermula saat sebuah mobil dari arah berlawanan hendak menyalip kendaraan di depannya. Karena mencoba menghindari dari lawan arah tersebut, sopir hilang kendali dan kendaraan pun keluar dari jalur dan masuk ke sawah hingga terguling. Akibat insiden tersebut, trailer yang bermuatan tepung jagung dari Cilegon menuju Pasuruan, Jawa Timur terguling hingga merusak tanaman kacang milik petani. Namun pemilik sawah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Komandan Korim 073 Makutarama Kolonel Bueng Wardadi didampingi oleh Bupati Pati Haryanto dan Komandan Kodim 0718 Pati Letkol Heri Setiono membuka secara resmi TNI Manunggal Membangun Desa yang yang ke-92 tahun 2014 di wilayah Kecamatan Gunung Bungkal Rabu pagi hari ini. Rabu pagi, Komandan Korem 073 Makutama Kolonel Kavaleri Bueng Wadardi didampingi Bupati Pati Haryanto dan Komandan Kodim 0718 Pati Letkol Heri Setiono dengan dihadiri oleh tamu undangan membuka TNI Manunggal Membangun Desa ke-92 tahun 2014. Sambutan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman yang dibacakan oleh Komandan Korem 073 Makutama Kolonel Kavaleri Bueng Wadardi menuturkan, program TMMD dilaksanakan sebagai upaya membantu pemerintah memberdayakan wilayah pertahanan dan tugas pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan. Kepala Staf Angkatan Darat sebagai penanggung jawab TMMD menambahkan, kegiatan TMMD merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI, kementerian atau lembaga pemerintah, non-pemerintah dan pemerintah daerah, serta komponen bangsa lainnya. Melalui program ini diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan. Mengingat proses perencanaannya selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat. Adapun rencana kegiatan TMMD ke-92 ini akan berlangsung selama 21 hari, mulai tanggal 21 Mei sampai dengan 10 Juni 2014 yang kegiatannya tersebar di 61 kabupaten kota di 71 kecamatan dan di 93 desa di seluruh Indonesia dengan melibatkan personil TNI pada 280 sasaran TMMD yang tersebar di 13 kodam. Endis Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, setelah jeda iklan berikut masih ada informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Di antaranya di mana nenek renta berusia lanjut nekat berjualan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti apa informasinya? Akan kami bagikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyimak program Berita 5 pemirsa. Kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Memasuki hari terakhir pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah dasar, Komisi 4 DPRD Kabupaten Pati melakukan sidak ke sejumlah sekolah di Pati. Hal tersebut dilakukan untuk melihat langsung prosesi pelaksanaan ujian nasional yang hari ini memasuki hari terakhir. Sidak yang dilakukan Rabu pagi tidak menemukan yang mengarah pada pelanggaran pelaksanaan UNAS. Karena dari beberapa SD yang dikunjungi, semuanya melaksanakan ujian dengan seksama dan tidak ada kendala suatu apapun.
Dari pantauan hanya 2 sekolah yang ditinjau langsung oleh para anggota dewan ini, yaitu SDLB Bina Citra di Desa Sukoharjo dan SD 2 Desa Margorejo. Kita tidak menemukan permasalahan yang berarti karena sudah berjalan sesuai dengan rencana. Jadi ujian sekolah di SDLB Kabupaten Pati ini juga tidak ada permasalahan. Sementara itu, Kepala SDLB Bina Citra Kirmadi mengatakan kali ini dalam pelaksanaan ujian sekolah yang digelar secara nasional ini, ujian untuk SDLB terbagi menjadi 2 kelompok, untuk ujian nasional dan ujian sekolah. 2 kelompok tersebut mengerjakan soal UNAS dengan kapasitas yang berbeda. Ini dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan siswa dalam mengerjakan soal tersebut. Untuk kelompok anak itu kan tidak sesuai, Pak. Mungkin ada yang 6, satu guru, ada yang 12. Soalnya kemampuan anak itu kan setiap tahun kan murid baru kan tidak bisa mesti diharuskan ini berapa datang itu. Jadi kalau untuk Pati ini terlalu kebanyakan anak, Pak. Jadi kalau penerimaan murid baru itu biasanya terlalu banyak, jadi banyak yang tidak terserap di sini, Pak. Lebih lanjut, Kirmadi menyebutkan untuk jumlah siswa SDLB yang mengikuti UNAS tahun ini sebanyak 19 siswa yang terbagi 2 kelas dengan pembagian 8 siswa di kelas B atau tunarungu dan 12 siswa lainnya terbagi dalam kelas C atau tunagrahita. Sedangkan 1 siswa tidak mengikuti UNAS dengan alasan mogok dan tidak mau berangkat sekolah. Edi Setio, Simbang 5 TV melaporkan. Kita beralih ke dunia pendidikan. Meski sudah terbilang lansia atau lanjut usia, Sarminah, warga desa Pagedisan, masih bekerja mencari nafkah dengan berdagang sayuran di Pasar Winong. Wanita tersebut terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pemirsa, inilah sosok Sarminah, wanita dengan usia 85 tahun yang berprofesi sebagai pedagang sayuran dan cabai di Pasar Winong Kidul. Sarminah adalah warga desa Pagendisan, Kecamatan Winong yang berdagang di Pasar Winong sejak 25 tahun silam. Dengan bermodalkan meja dan atap yang terbuat dari karung, dirinya menjual barang dagangannya. Menurut para pedagang lainnya, Sarminah memiliki keterbatasan pendengaran akibat jatuh saat mengayuh sepeda beberapa tahun yang lalu. Ketika diwawancara, Sarminah mengaku mengalami kesulitan dalam menangkap setiap perkataan lawan bicaranya. Dirinya berdagang ke pasar menggunakan sepeda dari rumah menuju pasar setiap harinya. Sarminah menjelaskan anak-anaknya sudah berkeluarga dan dirinya justru tinggal di rumah saudaranya karena rumah miliknya sudah dihuni oleh salah satu anaknya. Dengan berdagang sayuran dan bumbu-bumbuan, dirinya berharap bisa memenuhi kebutuhannya. Namun, acap kali para penagih hutang menagih dengan cara paksa. Dalam sehari, Sarminah mendapatkan hasil jualannya dengan hasil yang tidak menentu, berkisar antara 30 hingga 50 ribu rupiah. Bahkan seringkali dirinya tidak mendapatkan hasil jualan sama sekali. Semangat inilah yang seharusnya dimiliki oleh anak muda zaman sekarang. Meski sudah lansia dan seharusnya menikmati masa tua, namun Sarminah justru harus menghadapi kehidupan yang sulit. Iis Haryanti, Simbang 5 TV, melaporkan. Ini sangat memberikan banyak sekali inspirasi sebagai anak muda. Kerja keras nenek Sarminah perlu kita turut sampai nanti. Mudah-mudahan banyak memberikan informasi kepada Anda. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi setelah jeda iklan berikut. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Berita 5.